Perkenalkan, nama saya Gede Palguna Reganata, SSI MSI. Saya adalah dosen dari Program Studi Informatika Fakultas Teknologi, Bisnis Sosial, dan Humaniora Universitas Bali Internasional. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran sebagai salah satu komponen penilaian dalam sertifikasi dosen. Saya telah menjadi dosen sejak 2016 di Universitas Bali Internasional yang dahulu bernama Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali. Spesialisasi saya dalam keilmuan statistik diperoleh dari pembelajaran di level sarjana S1 di jurusan Matematika dengan konsentrasi statistik Fakultas MIPA Universitas Udayana. Sedangkan di level Magister S2 di program studi statistik Fakultas MIPA Institut Teknologi 10 November. Berkat kemampuan tersebut, saya dipercaya menjadi dosen yang membidangi statistik di hampir semua program studi di lingkungan kampus tempat saya mengajar, di antaranya mengajar di mata kuliah dasar-dasar statistik dan mata kuliah biostatistik dan statistik kesehatan, di Prodi Administrasi Rumah Sakit, mengajar mata kuliah statistik di Prodi Farmasi Klinis, mengajar mata kuliah statistika di Prodi TLM, mengajar mata kuliah di Probabilitas dan Statistik, Prodi Teknik Elektromedik, mengajar mata kuliah statistika dan mata kuliah pengatur probabilitas di Prodi Informatika. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya angkat, yaitu mata kuliah Statistika Dasar. Mata kuliah ini menyajikan berbagai konsep dasar statistik yang mencakup pengertian, kegunaan, dan ruang lingkup statistik, penyajian data, ukuran kecenderungan sentral dan variabilitasnya, kurva normal, hipotesis, peluang, estimasi titik dan interval, serta statistik dan parameter. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami kegunaan dan ruang lingkup statistik, kemudian mampu melakukan penyajian data, ukuran kecenderungan sentral dan variabilitas, mampu memahami dan mengetahui kurva normal, mampu menyusun hipotesis dan menentukan taraf kesalahan, mampu mengukur atau menghitung peluang, mampu menghitung estimasi titik dan interval, serta mengetahui dan memahami statistik dan parameter. Materi pembelajaran dalam kuliah Statistika Dasar diantaranya adalah pengantar statistik dan skala data, distribusi frekuensi, penyajian data, ukuran pemusatan diantaranya min, median, dan modus, kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya, ukuran penyebaran, yaitu jangkauan, range, dan standar deviasi. Kemudian, Z-scores dan model kurva normal. Selanjutnya adalah peluang, kemudian estimasi titik dan interval, hipotesis, sampel dan populasi, dan statistik dan parameter. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan dalam mata kuliah Statistika Dasar menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan sinkronus dan yang kedua asinkronus. Pendekatan sinkronus adalah pendekatan di mana saya memanfaatkan media pembelajaran online, yaitu Google Meet, yang bersumber dari akun dosen yang terverifikasi di Google. Kemudian, pendekatan yang bersifat asinkronus adalah saya telah membuat berbagai macam tutorial maupun konsep-konsep yang telah direkam dalam bentuk video dan dipublish dalam media YouTube yang selanjutnya bisa diakses oleh para mahasiswa. Selain itu, saya juga memberikan kuis dan tugas kepada para mahasiswa, terutama pada saat perkuliahan berakhir, untuk mengetahui pemahaman mahasiswa. Metode pembelajaran dalam Statistika Dasar ini menggunakan dua metode, yaitu collaborative learning dan project-based learning. Collaborative learning yaitu adalah di mana dosen dan mahasiswa bersama-sama berdiskusi dalam memecahkan suatu kasus
dan selanjutnya melakukan pengolahan data atau analisis untuk memberikan solusi dari kasus tersebut. Pada project based learning, saya sendiri memberikan berbagai macam kasus yang selanjutnya akan diidentifikasi oleh para mahasiswa dan selanjutnya dilakukan pengolahan maupun analisis yang bersifat holistik sehingga para mahasiswa dapat mengintegrasikan apa yang telah dipelajari selama ini dengan kasus yang telah diberikan oleh saya sendiri. Kuliah online dan diskusi diantaranya melalui Google Meet, sehingga pada proses collaborative learning maupun project based learning dilakukan melalui online, dan jika memang memerlukan pemahaman yang intensif, maka mahasiswa dan dosen dapat bertemu secara tatap muka di kampus. Dosen juga, saya sendiri, menyiapkan buku panduan dan menyiapkan PowerPoint yang berisi materi-materi yang bersifat up to date sesuai perkembangan zaman dan ringkas untuk dipahami oleh para mahasiswa. Interaksi antara dosen yang sertifikasi yaitu saya sendiri dan mahasiswa dilakukan melalui berbagai media seperti media WhatsApp, kemudian email Google, kemudian media online untuk pembelajaran seperti Google Meet secara langsung, kemudian melalui media chat yang ada di YouTube dan tatap muka saat bertemu di kampus. Media WhatsApp digunakan secara aktif karena mekanisme yang begitu instan sehingga memudahkan dosen dan mahasiswa untuk saling berinteraksi. Email diperlukan saat mahasiswa mengumpulkan tugas maupun melakukan suatu diskusi yang bersifat intensif dan memerlukan file-file yang cukup besar. Google Meet merupakan media untuk belajar dan disertai dengan diskusi secara langsung pada kolom chat. Dan di media YouTube, saya juga menyediakan sarana untuk tanya jawab setelah proses pemutaran video dilakukan, dan tatap muka saat di kampus jika diperlukan. Selama ini, interaksi yang berlangsung cair dan hangat sehingga proses transfer pembelajaran cukup efektif, di mana para mahasiswa sangat menyenangi dan tertarik untuk belajar statistik. Terakhir, pada sistem penilaian mata kuliah, bahwa saya menggunakan 6 aspek, yaitu yang pertama adalah presensi, yang kedua keaktifan, yang ketiga kuis, tugas, UTS, dan terakhir UAS. Presensi diberikan bobot 10%, keaktifan 10%, kuis 20%, tugas 20%, UTS dan UAS masing-masing 20%. Sehingga total berjumlah 100%. Sekian terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan selama ini, dan selanjutnya mari kita simak cuplikan salah satu pertemuan pada mata kuliah Statistika Dasar dengan para mahasiswa. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, sudah. Nah, saya coba cek lagi sekali. Start. Oke, baik. Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir pada pertemuan kita di mata kuliah Statistika Dasar di Prodi Informatika ya. Jadi dalam mata kuliah ini kita akan belajar pada pertemuan ini adalah terkait dengan konsep statistika, data dan variabel. Selamat datang Yas, baru bergabung. Oke, terima kasih. Bisa jadi pakai handphone saja, Pak. Oke, baik, terima kasih. Enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Yas, terima kasih sudah bisa hadir. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan
konsep statistika data dan variabel ya. Jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama. Jadi sebelum itu mungkin teman-teman sudah saya berikan RPS-nya pada apa WA group ya yang telah kita buat untuk mata kuliah ini. Jadi dalam RPS tersebut sudah tertera terkait dengan deskripsi mata kuliah, kemudian juga ada capaian mata kuliah, capaian lulusannya, kemudian juga apa deskripsi dari masing-masing pertemuan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14, termasuk juga tugas-tugas yang nanti harus dikerjakan dalam 14 pertemuan itu ya. Oke. Baik, kita mulai pada pertemuan kita yang pertama ini ya. Kita akan masuk pada bagaimana kita memahami konsep statistika ya, terutama kaitannya juga dengan data dan variabel begitu. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk share screen. Oke. Nah, pertemuan kita pada siang hari ini merupakan pertemuan perdana ya dalam perkuliahan statistik pada mata kuliah statistika dasar dengan topik pengantar statistik dan skala data. Di sini kita akan belajar bagaimana itu statistik dan apa itu data dan variabel ya. Nah, sebelum kita masuk pada perkuliahan kita kali ini, maka saya ingin mendapatkan feedback dari teman-teman ya terkait dengan apa sebenarnya yang menjadi bayangan atau benak dari teman-teman saat mendengar kata statistik pertama kali begitu ya. Nah, ini saya punya link ya www.menti.com di mana ini akan saya bagikan sekarang. Eh, Kemudian saya akan eh, berikan ini di kolom chat ya. Untuk selanjutnya teman-teman buka dan berikan respon ya. Nah, di sini password ya. Password dari ini adalah 44502 Tijo 445034. Oke, baik. Nah, ini passwordnya. Jadi silakan teman-teman masuk pada web tersebut, kemudian teman-teman bisa tuangkan ya apa yang menjadi benak atau persepsi teman-teman saat mendengar kata statistik, sampaikan dalam satu kata sebanyak 3 kali begitu ya. Silakan, saya berikan waktu 1 menit. Oke, saya kira sudah terisi ya oleh teman-teman. Jadi kalau kita lihat hasil dari persepsi teman-teman, nah ini ini mungkin sudah menjadi apa ya, menjadi pola yang saya temui dalam beberapa prodi lainnya juga ya, bahwa kalau saya mau mengajarkan statistik dan saya minta feedback dari mereka, maka respon dari mereka kebanyakan adalah menyatakan statistik itu adalah susah, rumit, dan memang bentuk-bentuk kata negatif lainnya begitu ya. Dari di level perguruan tinggi terutama untuk yang non statistik begitu ya. Nah, sebelum itu maka saya akan memberikan satu video sebagai analogi agar lebih membuat kita menjadi tertarik ya. Tak kenal maka tak sayang, maka video ini bisa mengantarkan kita untuk lebih mengenal jauh lagi terkait dengan statistik itu apa sebetulnya ya. Oke, video ini merupakan video berbahasa Inggris. Nanti saya akan antarkan dalam bahasa Indonesia secara langsung ya, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami begitu. Saya akan mulai. Baik, teman-teman sudah melihat layar? When the day begins, there are only a few certainties you can expect from it. The sun rises, and your age has increased by 1 day. Wait, ya. When the day begins, there are only a few certainties you can expect from it. Jadi the sun rises. Ini statistika ini betul-betul sangat penting untuk kita pelajari ya. Tidak hanya orang-orang statistik yang perlu, tetapi juga banyak orang-orang non statistik yang menggunakan juga gitu. Nah, sebelum saya masuk pada materi berikutnya, kira-kira apa yang ditangkap dari video ini dari teman-teman, atau mungkin punya pengalaman atau mungkin punya suatu gambaran dari keseharian mungkin yang terlihat begitu ya. Apakah statistik ini sering bersinggungan dengan teman-teman semua gitu. Oke, silakan, mungkin ada yang memberikan opini terkait dengan hal tersebut. Sering, Pak. Sering ya. Jadi bahwa statistik ini mungkin sering bersinggungan dengan kita ya.
Misalkan kalau teman-teman pernah melihat suatu apa ya iklan begitu ya, apalagi sering nonton misalkan, di sana juga banyak disampaikan terkait dengan informasi statistik. Contohnya apa mungkin? Iklan sampo, Pak. Oh ya, nah gimana itu bunyinya kalau ikan sampo itu? Yang 9 dari 10 orang mengalami kerontokan rambut atau apa seperti itu, Oh, Pak. iya betul ya. Jadi itu merupakan bagian dari penyampaian statistik secara inferensi bahwa sebelumnya mereka sudah melakukan riset sebetulnya ya. Jadi tidak sembarang mereka menyampaikan itu, dan itu dilakukan oleh lembaga terpercaya sehingga apa yang disampaikan bisa kita percaya untuk itu ya. Jadi banyak juga mungkin selain iklan shampoo ada iklan misalkan obat penurun panas, kemudian juga ada produk-produk lainnya ya yang menggunakan bahasa statistik agar terkesan bahwa ini dapat dipercaya produknya seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ke pertemuan atau ke materi yang selanjutnya. Saya share ulang. Oke. Nah, seperti yang disampaikan tadi pada apa subjek eh, apa eh, mat- video sebelumnya gitu ya, bahwa kita belajar statistik ini memang untuk mengendalikan atau bisa mengambil suatu keputusan dari ketidakpastian yang muncul dalam keseharian kita gitu ya. Ketidakpastian ini mungkin bersinggungan dengan kita dalam banyak hal, seperti dari sisi lingkungan, kemudian dari sisi realitas sosial kita, kondisi demografis kita gitu ya. Dan itu juga menjadi suatu informasi yang sebetulnya bermanfaat bagi kita asal kita bisa memberikan suatu insight dan bisa mengelola data tersebut dengan baik begitu. Digunakan untuk apakah? Ilmu peluang misalkan di situ. Ada yang bisa memberikan atau mungkin pernah membaca gitu, ada kira-kira aplikasi ilmu peluang dalam informatika gitu ada? Machine learning, Pak. Oh ya, baik. Jadi di mesin learning ya, itu ini menjadi konsep di mana peluang memainkan peran penting ya. Nanti kita akan belajar nanti di situ dalam mesin learning itu konsep-konsep seperti misalkan neural network, kemudian juga bagaimana kita Lagi menggunakan naik, lagi turun. oke, line chart ya. Jadi berupa garis dia ya, betul ya. Oke. Ya, yang lain ada lagi kira-kira menemukan contoh grafik di mana kira-kira? Ada Pak. Ya di mana tempat atau usaha yang saya buat juga dalam Google Analytics, di sana memang ada summary terkait dengan statistik jumlah kunjungan atau jumlah yang mereview begitu ya. Di sana juga ada grafik-grafik yang ditampilkan. Nah, saya kira berarti semua sudah kira-kira familiar dengan bentuk-bentuk grafik ya, dan ini grafik ini kalau disajikan dalam bentuk yang unik, kemudian dalam bentuk yang lebih holistik dalam satu topik, maka itu akan menjadi infografik yang sering kita lihat mungkin ya, infografik terkait dengan COVID dan lain-lain gitu ya. Jadi itu penggunaan atau implementasi dari grafik. Nah, kemudian dalam selain kita berbicara statistik yang bersifat deskriptif atau permukaan, ada juga statistika yang bersifat inferensial atau lebih ke dalam ya, memberikan suatu insight bagi kita sehingga mendapatkan suatu kesimpulan untuk dibawa ke ranah populasi. Nah, di situ kita dalam inferensial statistik akan menduga suatu parameter, menduga suatu ukuran begitu ya dari data yang kita punya, sehingga hasil dugaan itu bisa digunakan dalam bentuk prediksi dan juga meramal di masa depan ya. Nah, dan tidak hanya cenayang, cenayang itu dalam bahasa ini apa ya, peramal itu mungkin ya. Jadi kita pun juga bisa meramal ya, tetapi bedanya dengan cenayang adalah kita menggunakan data, sedangkan kalau cenayang menggunakan bola kristal ya untuk itu ya. Dan mungkin akan muncul error-error seperti ini dalam itu. Nah, tapi kalau dalam statistika error pasti akan muncul, tetapi nilai error akan makin kecil ya, makin sedikit yang kita bisa apa namanya, kita bisa tekan dia ya, sehingga nilai akurasinya akan lebih tinggi gitu. Nah, sebelum saya masuk lagi, oke, saya akan lanjutkan lagi ke dalam konsep paradigma statistik ya. Konsep kita harus tepat menggunakan alat uji pada ilustrasi atau case-case yang menyesuaikan, yang sesuai ya. Sehingga urutannya adalah kalau kita paham data, maka kita akan dapat menggunakan atau memilih alat uji yang tepat. Kalau kita menggunakan alat uji yang tepat, maka pengambilan keputusan akan menjadi benar dan sah. Ya, jadi itu adalah lingkarannya ya. Sehingga
mau tidak mau kita harus menggunakan atau memahami data dengan sebaik-baiknya. Nah, terkait dengan data gitu ya. Data itu ada data kualitatif dan data kuantitatif ya. Data kita fokus pada data kuantitatif, kan data kualitatif saya kira itu adalah bagian untuk penelitian yang bersifat kualitatif, walaupun juga ada nanti yang masuk ke kuantitatif secara simbolikal ya. Nah, data kuantitatif ini digolongkan ya menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit itu biasanya disebut dengan juga data nominal gitu ya. Data nominal ini ada dua juga seharusnya. Nominal biner ada dua dan nominal multi ya ada lebih dari dua, multinom. Yang biner contohnya jenis kelamin tuh ya, jenis kelamin laki-laki perempuan. Itu kan 0 dan 1 itu data nominal ya. Ada lagi nggak kira-kira contoh dari teman-teman yang bisa memberikan gambaran terkait dengan data nominal selain jenis kelamin misalkan? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Midas. Misal kalau misalkan status pekerjaan, bekerja sama tidak bekerja. Tepat sekali ya. Jadi untuk yang biner lagi contoh lainnya dikotomus ya adalah bekerja. Statusnya bekerja tidak bekerja itu menjadi data nominal ya, seperti itu ya. Nah, berikutnya data continuum ya. Data continuum ini ada juga data yang disebut dengan data ordinal, interval dan data rasio. Data ordinal ya ini memiliki level selain memiliki sifat untuk membedakan. Jadi misal tuh ada pendidikan ya, pendidikan itu ada SMP, SD, SMA, pendidikan tinggi gitu ya. Itu ada levelnya, SD lebih rendah dibandingkan dengan SMP dan seterusnya gitu ya. Dan itu disebut dengan data ordinal. Angka-angka yang melekat pada masing-masing kelompok pendidikan itu menjadi angka-angka data ordinal. Nah, selain itu ada lagi nggak kira-kira ya data ordinal lainnya selain pendidikan misalkan? Izin menjawab, Pak. Oke. Misalkan dalam suatu pemerintahan ada yang paling rendah kelurahan, camat. Oh ya, betul, betul, betul. Dan, Oke, jadi itu berarti administratif ya. Jadi kan dengan data yang memiliki jarak yang sama tetapi tidak memiliki nilai nol yang absolut ya. Contohnya suhu. Suhu itu 0 derajat tidak merupakan angka nol yang absolut, angka nol yang tidak ada, tetapi ada tetapi memang kalau diukur dengan satuan lainnya dia akan bernilai. Contohnya Kelvin atau Fahrenheit dan lain-lain ya. Kemudian juga ada Likert scale ya. Itu juga disebut dengan data interval. Data rasio ya, ini data yang paling lengkap ya untuk ke karakteristik dari seluruh informasinya. Dia bisa membedakan, juga bisa digunakan dalam proses aljabar matematis, kemudian juga memiliki level juga di sana ya. Data rasio ada banyak ya, seperti misalkan ada berat badan, tinggi badan dan lain-lain gitu. Kira-kira ada lagi contoh lain data rasio? Selain tinggi badan dan berat badan yang bisa kita ukur langsung. Nah, itu yang bisa kita ukur langsung gitu ya. Ada lagi? Kedalaman suatu air, Pak, gitu, Pak. Kedalaman air, ya boleh, betul. Jadi kedalaman air misalkan nanti untuk mengukur misalkan berapa potensi membangun suatu pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu dibutuhkan kedalaman air berapa gitu ya. Boleh bisa masuk ke sana ya. Oke. Nah, ini summary-nya ya. Ini adalah rangkuman dari karakteristik tadi. Jadi ada nominal, ordinal, interval, rasio, kemudian informasinya ada perbedaan, urutan, jarak, dan nol. Rasio menempati peringkat atau posisi paling lengkap, semua informasi dia miliki, dan nominal adalah yang paling rendah, hanya memiliki informasi perbedaan saja. Nah, sekarang kita masuk pada variabel ya. Kan atau teman-teman yang punya pertanyaan yang kiranya masih belum jelas ya atau belum dipahami, mungkin bisa menyampaikan pertanyaan pada sesi ini. Silahkan teman-teman. Mungkin ada yang izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Raj. Dalam statistika itu kan ada error, Pak ya. Ya, betul. Jadi kan berusaha untuk meminimalisir error. Ya, betul. Jadi mungkinkah kalau misalkan dalam statistika itu errornya tuh nggak ada, Pak? Nol ya. Ada error sama sekali gitu, Pak. Tepat sekali, betul. Ya, jadi pertanyaan sangat bagus sekali ya. Ini memang artinya
menjadi konsep yang harus kita pegang, di mana kalau kita berbicara statistik ya, maka yang melekat dalam statistik pasti adalah nilai kesalahan atau nilai error. Apakah lalu kita bisa meniadakan error? Nah, ini tentu kalau kita berbicara filosofis, error yang nol berarti kita sudah menyamai Tuhan, begitu ya. Begitu. Jadi artinya kesempurnaan hanya milik Beliau, kan begitu sering disebutkan ya. Jadi artinya bahwa tentu tidak mungkin bisa sampai nol, tetapi mendekati nol iya. Ya, jadi kalau dalam bahasa kita dalam statistik itu hampiran, jadi mendekati nilai nol begitu ya. Tetapi kalau kita berbicara data ya, tentu kalau kita melihat hasil data ada juga yang konstan. Nah, data konstan inilah yang kalau kita lihat nilai errornya nol sebetulnya ya. Nah, tetapi apakah nanti ini menjadi data penelitian kita yang baik? Seharusnya kalau kita melakukan penelitian, kita harus mendapat data yang bervariasi ya. Data yang bervariasi itu berarti bahwa setiap data yang kita punya ini berbeda dengan yang lainnya ya. Nah, itu yang memang kita akan cari seberapa besar perbedaannya, seberapa besar nilai errornya, dan apa kaitannya dengan variabel yang lainnya gitu. Ya, sehingga itulah kenapa dalam statistika itu memang error itu pasti dalam setiap estimasi atau dugaan akan muncul selalu. Ya. Jadi tidak bisa kita meniadakan errornya. Ya, saya kira itu Raj ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain kira-kira mungkin dari teman-teman? Silahkan. Saya lanjut bertanya Oh, oke. terkait error tadi, Pak. Oke, silahkan. Berarti kalau di statistika itu apa ada batasan-batasan error yang dapat diterima seperti itu? Ya, baik, terima kasih. Nah, nanti ini kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Di situ kita akan belajar terkait dengan statistika inferensi, terutama dalam pengujian hipotesis. Di situ kita akan belajar type of error ya, jenis-jenis kesalahan gitu. Ada type 1 error, type 2 error. Jadi disebut dengan alpha dan beta. Kapan kita menggunakan alpha, kapan kita menggunakan beta, nanti kita akan pelajari. Tetapi secara sederhana kalau kita lihat sering membaca jurnal misalkan ya, kita akan sering melihat angka keramat yaitu angka 5% gitu. 0,05 gitu ya. Angka ini angka keramat di mana setiap hasil signifikansi statistik ini dibandingkan dengan angka 0,05 ini harus 1% ya. Tetapi kalau kita berbicara social science gitu, nah kita boleh menggunakan nilai toleransi yang lebih besar seperti 10% atau 5% begitu ya. Saya kira itu Winda terkait dengan jawaban dari pertanyaannya Winda. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Saya kira sudah tepat ya, sudah aman ya. Sudah bisa dipahami? Sudah Pak. Ya, baik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas interaksi yang sangat baik dari teman-teman semua di sini ya. Jadi sebagai penghujung ya, saya simpulkan lagi sedikit sebagai closing statement bahwa statistik ini adalah subjek yang sangat penting sekali untuk dipelajari karena dapat bermanfaat untuk mengambil keputusan dalam rentang error yang kita bisa perkirakan begitu ya. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan data akan lebih akurat dibandingkan dengan kita hanya mengambil keputusan berdasarkan instingtif atau berdasarkan dugaan semata begitu ya. Nah, saya kira itu sebagai penghujung saya akan memberikan satu post test untuk mengevaluasi tingkat pemahaman dari teman-teman semua terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Post test akan saya berikan linknya pada kolom chat yang akan tertera pada Google Meet ya. Saya akan coba berikan di sini. Oke. Nah, ini adalah link dari post test ya. Silakan dievaluasi. Kemudian saya berikan waktu dalam waktu mungkin 1 jam ya untuk bisa memberikan jawaban di situ. Nanti kita akan lihat bagaimana tingkat pemahamannya. Jika ada masih teman-teman yang masih kurang, maka kita akan bahas kembali, pertajam kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Nah, baik, sekian saya rasa untuk pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, maka izinkan saya untuk screenshot terlebih dahulu sebagai absensi ya dalam pertemuan kita kali ini. Saya akan taruh pada file, oke, ya, absensi ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak atas partisipasinya pada pertemuan kita yang perdana di mata kuliah Statistika Dasar kali ini. Semoga sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima Yang kasih. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, selamat siang. Terima kasih.